Sosok Xiaoyan perlahan melayang di atas benua. Dia menyipitkan matanya dan melihat sinar cahaya di depannya. Matanya tenang selama bertahun-tahun tiba-tiba membara dan dia bergumam di mulutnya. Selama beberapa dekade ini, hampir semua kultivasi saya melemah dan membuat saya lupa cara baku hantam. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, menatap sinar cahaya di depannya dan matanya dipenuhi dengan kejutan. Tepat ketika sinar cahaya itu meledak, sosok manusia juga datang satu demi satu. Dalam waktu singkat, ruangan yang ditempati Xiaoyan ini mengumpulkan generasi baru yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, Gu Yuan dan Zhuo Kun yang berada di dekat Xiaoyan tidak bisa menahan diri dan berbisik kepada Xiaoyan. Apakah ini jalan menuju benua lain? Xiaoyan sedikit tersenyum dan mengangguk ketika mendengar kata-kata kedua orang itu. Pada saat ini, semua orang yang berdiri dalam radius 20 meter dari sinar cahaya merasa bahwa ada energi aneh dalam sinar cahaya yang ada di hadapan mereka. Wajah Gu Yuan dan Zhuo Kun sedikit berubah dan mereka dengan cepat bergegas untuk melindungi tubuh mereka dan perlahan mundur. Hanya Xiaoyan yang tidak bergerak sedikit pun dan masih menatap sinar cahaya itu dalam jarak yang sangat dekat. Ini sumber kaisar. Xiaoyan tertegun, perasaan yang kuat muncul dari hatinya. Telapak tangannya dengan paksa memegang sumber gas cahaya itu satu demi satu. Setelah menangkap banyak sumber gas kaisar itu, Xiaoyan berbalik memegang pinggang Sun Er dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir tentang saya, jaga anak-anak dengan baik. Sun Er, tunggu saya kembali." Tubuh Sun Er sedikit bergetar ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia tahu Xiaoyan akan pergi dan itu pergi ke dunia yang tidak dikenal. Bagaimana dia bisa santuy dan tidak khawatir? Tetapi dia tahu bahwa Xiaoyan bukan hanya suaminya, tetapi juga orang terkuat dan tertampan di benua ini. Dia hanya bisa berkata dengan santuy, benua yang sangat hina. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk ketika mendengar kata-kata Sun Er. Dia menjawab, "Sun Er, terima kasih telah mengizinkanku, tetapi aku tidak akan melakukannya sendirian." Sebuah bayangan tiba-tiba muncul di langit setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Xiaoyan mulai terdiam, lalu tersenyum pada Cailin. Dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya. Dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan kepada Cailin dan matanya yang malang menatap ke arah Sun Er. Melihat ekspresi menyedihkan dari Xiaoyan, Sun Er tidak bisa menahan senyum. Namun, sebelum Sun Er bisa berbicara, Cailin berkata dengan marah, jangan biarkan Sun Er datang untuk membujukku. Itu sama sekali tidak berguna. Bagaimanapun, saya tidak bisa membiarkanmu pergi dengan mudah. Kita mempunyai keluarga besar dan begitu banyak anak yang harus dirawat. Ya, kamu harus memikirkan semua itu." Semua orang yang ada di ruangan itu memandang pasangan itu dan tertawa. Xiaoyan juga tidak berdaya di hadapan kata-kata Cailin. Namun, Sun Er dengan tergesa-gesa tersenyum pada Cailin dan berkata, "Kakak Cailin, bagaimanapun, Xiaoyan adalah pria besar dan suka menjadi agresif. Jadi, biarkan dia pergi dan aku akan mengurus anak itu nanti." Cailin memandang Sun Er setelah kata-katanya terdengar. Dia melihat tatapan memohon di wajah Xiaoyan dan berkata, "Baiklah, sebaiknya kamu kembali dalam keadaan utuh. Jika ada selai rambutmu yang hilang, aku akan menggaruk kulitmu. Aku tidak ingin anak-anak tanpa ayah. Kalau tidak, lihat bagaimana aku akan mengajarmu." Ekspresi Xiaoyan sedikit kasar ketika dia mendengar kata-kata Cailin. Dia dengan cepat tersenyum dan berkata, "Terima kasih pada istriku. Yakinlah, aku akan kembali dalam keadaan sehat walafiat." Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan beberapa bola cahaya muncul di depannya. Ini adalah sumber kaisar. Dengan itu, kamu akan dapat menerobos ke kaisar dan menunggu beberapa hari sampai kamu dapat menerobosnya. Setelah saya pergi, saya harap kamu akan membantu merawat semua orang dari klan Xiao. Saya ada di sini untuk berterima kasih kepada semua orang, ucap Xiaoyan. Yakinlah, tidak akan ada masalah dengan semua orang dari klan Xiao. Gu Yuan mengangkat kepalanya dan tersenyum kepada Xiaoyan di kejauhan. "Dan aku, tolong yakinlah Xiaoyan, di sini tempat tinggal kita. Kepala kuno dan aku akan menerobos pertempuran secepat mungkin dan kemudian pergi bersamamu," ucap Zhuo Kun sambil menepuk dadanya kepada Xiaoyan. Baiklah, saya akan datang menemuinya saat itu." Xiaoyan berterima kasih kepada Zhuo Kun dan dia merasa lega tentang semua orang dari klan Xiao. "Ayah!" Dengan suara imut, sesosok bayangan bergegas ke pelukan Xiaoyan. Bukan orang lain, tetapi itu adalah Xiao Xiao. Xiaoyan dengan lembut membelai kepala Xiao Xiao dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Xiao, ayah akan pergi. Kamu harus menjaga klan Xiao untuk ayahmu." Xiaoyan memeluk Xiao Xiao dan mencubit hidungnya. Xiao Xiao segera menjadi serius ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia berkata seperti orang dewasa dengan sangat serius, "Ya, tidak masalah. Ayah, yakinlah. Kamu lihat, leluhur ada di sini juga."
Guru, Xiao Yan menoleh dan sosok tua terpantul di mata gelap Xiao Yan. Tiba-tiba dia menjadi bersemangat. Ia lalu tersenyum ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berkata sambil tertawa, "Hati-hati, sekarang guru tidak bisa membantumu lagi. Tetapi setelah kamu keluar dari aula dan terkenal, biarkan guru pergi denganmu untuk melihat perkembanganmu." Iya. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar kata-kata Yalau. Dengan lambaian tangannya, dia menembakkan beberapa eliksir dan bola lampu ke arah Yalau dan perlahan-lahan berkata, "Para murid mengikuti ajaran gurunya. Guru, beginilah cara saya menghormatimu dan saya berharap guru selalu sehat walafiat." Yalau melihat benda di tangannya dan gelombang energi muncul di matanya. "Ya, kamu pergilah dan hati-hati." Yalau mengangguk. "Terima kasih guru untuk semua ini." Xiao Yan segera berlutut dan membuat suara bergerak. Dia langsung membungkukkan kepalanya ke arah Yalau. Xiao Yan perlahan bangkit. Dia tidak mengatakan basa-basi lagi. Sosoknya seperti cahaya meteor memotong langit, menyerbu jauh dari lorong dan menghilang di antara langit dan bumi. Sosok Xiao Yan muncul dalam kehampaan yang gelap. Di ruang saluran ini, ada kumpulan energi besar yang sangat mengerikan. Untuk sesaat, bahkan Xiao Yan menjadi sedikit bingung. Energi saluran ini jauh melebihi imajinasi Xiao Yan dan sosok Xiao Yan mulai menjadi sangat tertekan. Xiao Yan perlahan duduk. Dia mengendalikan ketahanan dari api di dalam tubuhnya. Setelah beberapa hari mengatur nafas, Xiao Yan perlahan mulai akrab di ruang ini. Xiao Yan menghela napas. Ruang ini benar-benar luar biasa. Setelah periode perlawanan ini, Xiao Yan merasakan peningkatan dalam dirinya. Saluran ini terlihat tanpa akhir, sepertinya tidak ada akhirnya. Lingkungan seperti ini dapat dengan mudah membuat orang kehilangan akal sehatnya. Tentu saja, bagaimanapun, kondisi pikiran dan kekuatan jiwa Xiao Yan dapat terganggu. Namun, Xiao Yan masih tahu bahaya dari ruang ini dan dia tidak mudah menyerah. Dia menyebarkan tulang dan sayapnya dan api warna-warni mengelilinginya dan tubuhnya perlahan terbang di ruang ini. Hanya ada satu bintang di ruang ini. Xiao Yan tidak tahu berapa lama dia harus terbang. Dengan kekuatan saat ini sebagai seorang kaisar, kecepatan penerbangannya beberapa kali lebih lambat di tempat ini yang membuatnya terkejut. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga menemukan bahwa semakin ia terbang ke depan, semakin kuat juga sumber kaisar. Ini membuatnya yakin bahwa ada akhir di dalam ruang ini. Dengan cara ini, Xiao Yan terbang tanpa lelah. Dia tidak tahu berapa lama penerbangan seperti ini terus berlangsung. Namun, tiba-tiba Xiao Yan membuka matanya dan sesosok makhluk segera mundur sambil mengutuk. "Sial, apa ini?" Setelah dimarahi, Xiao Yan jelas mendengar kekuatan angin yang sangat besar datang ke wajahnya dan ruang yang sunyi tiba-tiba menjadi keral dan sosok makhluk besar yang berada 100 meter di depannya berteriak. Makhluk ini belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya dan tubuhnya yang sangat besar membuat orang tremor. Meskipun Xiao Yan sedikit menahan napas melihat makhluk ini, Xiao Yan tidak memiliki perasaan takut. Setelah menstabilkan tubuhnya, sedikit kemarahan melintas di wajahnya. Kaisar yang baru baku hantam. Sayangnya, hidangan saat ini tidak buruk. Suara kasar makhluk tak dikenal itu bergema di ruang sepi ini. "Oh, apakah kamu yakin akan menghabisiku?" Xiao Yan mendengus ganas. Dia tidak tahu monster apa yang ada di depannya. Xiao Yan di langit menatap makhluk itu dengan santuy. Sidik jarinya berubah dan tiba-tiba api di sekitarnya berubah menjadi lautan api yang bergulir dan kemudian dituangkan ke dalam tubuhnya. Setelah nyala api merah mengalir ke tubuh Xiao Yan, tubuh Xiao Yan dengan cepat berkembang. Api itu keluar dari pori-porinya berubah menjadi serangkaian naga api yang melayang di sekitar tubuhnya. "Benar saja, kamu memang satu-satunya kaisar yang muncul untuk baku hantam setelah 1000 tahun. Tetapi itu sedikit lebih buruk daripada bertarung dengan kaisar ini." Melihat Xiao Yan yang terbang dengan api yang indah di sekelilingnya, mata makhluk itu juga dilewati oleh warna yang menakjubkan. "Aku ingin melihat seberapa banyak kalian yang kamu miliki di bawah penampilan yang indah itu," ujar makhluk itu. Tubuh besarnya tiba-tiba bergerak membawa bintang-bintang di sekitarnya dan ekor besarnya melesat langsung ke arah Xiao Yan. Melihat serangan gila makhluk itu, Xiao Yan hanya mendengus dan tidak menghindar. Pada saat yang sama, Xiao Yan telah berubah menjadi tubuh kaisar yang sangat besar. Naga api cantik yang mengelilinginya dihancurkan sepanjang bogeman tangannya. Makhluk itu yang ternyata pria tua mendengus ketika melihat serangan gila dari Xiao Yan. "Jika tidak ada orang lain, itu pasti aku," ucap Xiao Yan kepada makhluk itu yang ternyata seorang pria tua. Pria tua itu melihat Xiao Yan dan mengangguk. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan, "Itu benar-benar kamu." Sepertinya orang tua itu merasa baik. Orang-orang Xiao. Pria tua Xiao-Xialan ini benar-benar merepotkan. Orang-orang di keluarganya sendiri juga sangat aneh. Tetapi pria ini sangat aneh. Kecuali pria tua Xiao itu berulang kali mengatakan kepada saya bahwa saya tidak akan mengganggumu. Pria tua itu menggumamkan beberapa kata lagi di mulutnya.
Tunggu, apa yang baru saja kamu katakan? Xiao, orang tua, apakah leluhurku masih hidup? Leluhurku masih di sana. Bisakah kamu membawaku untuk melihat leluhurku segera? Ucap Xiaoyan kepada pria tua itu. Pria tua itu terkejut ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia mengatupkan bibirnya dan berkata, omong kosong, leluhurmu yang memintaku untuk menjemputmu. Apakah kamu ingin melihat leluhurmu? Ayo, ikuti aku. Belum terlambat. Kamu harus mengikutiku dengan cermat. Pria tua itu menatap kosong ke arah Xiaoyan dengan gelombang lengan bajunya. Celah ruang terbuka. Xiaoyan masa ragu sejenak dan kemudian dia masuk ke dalam celah itu. Dalam rentang waktu singkat, keduanya memasuki celah itu dan napas kuno yang kuat mengalir ke arah mereka. Begitu Xiaoyan melangkah keluar dari celah-celah di ruang itu, dia merasa kagum. Sumber kaisar di sini lebih kaya daripada di lorong sebelumnya. Dia duduk dan segera dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Yo yo yo, jika kalian suka video ini jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, hantam-hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata saya ucapkan bye.